Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Nuke Febriana Putri dalam acara Bincang-Bincang Akuntansi yang dibintangi oleh Ibu Ratna Wijayanti, Ibu Ade Septianti, Ibu Nakdo Salsabil, dan Bapak Aldi Masaputra. Baiklah, dalam Bincang-Bincang Akuntansi kali ini saya akan membahas tentang inventory. Kepada Bapak Aldimas, saya ingin bertanya, bisakah Bapak jelaskan tentang persediaan atau inventory itu? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari inventory atau persediaan. Menurut PSAK 14, persediaan didefinisikan sebagai aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal ataupun dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Adapun dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Baiklah, selanjutnya tentang pengklasifikasian persediaan. Saya bertanya kepada Bapak Aldimas, bagaimana sih suatu perusahaan mengklasifikasikan persediaan? Tergantung pada apakah perusahaan tersebut adalah pedagang-pedagang atau pabrikan. Dalam perusahaan dagang, seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, persediaan terdiri dari banyak item berbeda, misalnya di toko bahan makanan, barang-barang kalengan, produk susu, daging, dan produk-produk merupakan barang persediaan yang ada. Barang-barang ini memiliki dua karakteristik umum. Yang pertama, barang-barang tersebut dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, barang-barang tersebut dalam bentuk siap dijual kepada pelanggan dalam kegiatan bisnis yang biasa. Dengan demikian, pedagang hanya perlu satu klasifikasi persediaan barang dagangan untuk menggambarkan berbagai item yang membentuk total persediaan. Pada perusahaan manufaktur, beberapa persediaan mungkin tidak siap untuk dijual. Akibatnya, produsen biasanya mengklasifikasikan persediaan menjadi 3 kategori. Yang pertama, barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Saya akan menjelaskan manufaktur yang selesai dan siap untuk dijual. Kalau barang dalam proses adalah bagian dari inventory pabrik yang telah ditempatkan ke dalam proses produksi tetapi belum selesai. Kalau bahan baku adalah barang dasar yang akan digunakan dalam produksi tetapi belum ditempatkan ke dalam produksi. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang cara menentukan siapa pemilik barang persediaan. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Ade Septianti, bisakah Ibu jelaskan bagaimana cara menentukan siapa pemilik barang persediaan tersebut? Baiklah, saya akan menjawab. Ketika barang dalam perjalanan, terdapat 2 kesepakatan dalam menentukan siapa pemilik barang. Yang pertama ada FOB shipping point, yang berarti sebuah kesepakatan di mana kepemilikan barang sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak barang tersebut keluar dari gudang penjual sehingga yang menanggung biaya angkut atau ongkos kirim adalah pembeli. Yang kedua ada FOB destination point, adalah sebuah kesepakatan di mana kepemilikan barang sudah beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang tersebut sampai kepada pembeli sehingga yang menanggung biaya angkut atau ongkos kirim adalah penjual. Kemudian ketika barang titipan tidak boleh diakui oleh perusahaan sebagai pemiliknya dan tidak boleh dilaporkan di laporan keuangan. Terima kasih pada Ibu Ade. Nah, yang selanjutnya itu ada penentuan nilai persediaan. Nah, yang pertama itu kan ada metode identifikasi khusus. Bisakah Ibu Ade jelaskan bagaimana metode identifikasi khusus itu? Metode identifikasi khusus atau specific identification
adalah suatu metode yang paling sempurna dalam menentukan beberapa nilai persediaan yang ada, karena di setiap unit barang yang dibeli, digunakan dan tersisa diidentifikasi secara khusus berikut harga belinya. Bila suatu perusahaan membeli 2 unit barang dagang dengan harga berbeda karena kenaikan harga, pada saat pemakaian dapat diidentifikasi barang mana yang dipakai, mana yang tersis, dan berapa harga belinya. Metode ini umumnya digunakan pada perusahaan dagang. Produk yang dijual adalah produk yang memiliki identifikasi khusus. Contohnya adalah perusahaan penjualan perhiasan, penjualan mobil bekas, dan lainnya. Jadi umumnya secara kuantitas, produknya tidak banyak dan masing-masing unit memiliki nilai signifikan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ade. Nah, yang selanjutnya itu dalam penentuan nilai persediaan yang kan ada asumsi arus kas. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Nadoh, bisakah Ibu jelaskan tentang asumsi arus kas tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan asumsi arus kas. Asumsi arus kas ini berbeda dari identifikasi khusus karena mereka menganggap arus biaya yang mungkin tidak terkait dengan arus fisik barang. Ada 2 metode aliran biaya yang diasumsikan, yaitu yang pertama, first in first out atau FIFO, dan biaya rata-rata. Baiklah, terima kasih. Nah, yang selanjutnya itu kan ada sistem pencatatan pada sistem periodik. Bisakah Ibu jelaskan? Kan di sana ada 3. Yang pertama ada first in, first out. Yang kedua ada average cost atau biaya rata-rata. Dan yang ketiga ada lower of cost or net realizable value. Nah, bisakah Ibu jelaskan ketiga itu? Baiklah, saya akan menjelaskan yang first in, first out atau FIFO. Metode ini yaitu metode masuk pertama, keluar pertama, mengasumsikan bahwa barang paling awal yang dibeli adalah yang pertama kali dijual. Oleh karena itu, berdasarkan metode FIFO, biaya barang paling awal yang dibeli adalah yang pertama kali diakui dalam menentukan harga pokok penjualan. Yang kedua, average cost atau biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata ini mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual berdasarkan unit biaya rata-rata tertimbang yang dikeluarkan. Metode biaya rata-rata mengasumsikan bahwa barang memiliki sifat yang serupa. Dan yang ketiga yaitu lower of cost or net realizable value, yaitu contoh penerapan konsep akuntansi kehati-hatian yang berarti bahwa pilihan terbaik di antara berbagai macam alternatif akuntansi adalah metode yang tidak mungkin untuk melebih-lebihkan aset dan laba bersih. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang kesalahan pencatatan. Nah, kan terkadang perusahaan itu melakukan kesalahan dalam melakukan pencatatan persediaan. Nah, kesalahan itu bisa disebabkan dari banyak hal. Nah, biasanya kesalahan itu berpengaruh pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Bisakah Ibu Nado jelaskan efek apa saja yang terjadi pada laporan laba rugi dan pada laporan posisi keuangan jika terjadi kesalahan pencatatan? Baiklah, saya akan menjelaskan efek pada laporan laba rugi. Dalam sistem pencatatan periodik, persediaan awal dan persediaan akhir muncul pada laporan laba rugi. Persediaan akhir pada suatu periode akan secara otomatis menjadi persediaan awal pada periode selanjutnya. Efek kesalahan pencatatan ini akan berdampak pada harga pokok penjualan. Yang kedua, efek pada laporan posisi keuangan. Perusahaan bisa menentukan kesalahan dalam laporan posisi keuangan dengan cara menggunakan persamaan akuntansi dasar, yaitu aset sama dengan liabilitas sama dengan ekuitas. Efek kesalahan ini, misalnya, jika ending inventory-nya error, yaitu lebih besar, maka asetnya akan naik.
liabilitasnya tidak terpengaruh dan ekuitasnya akan naik. Tetapi jika ending inventory-nya lebih kecil, maka asetnya akan turun. Liabilitasnya tidak terpengaruh dan ekuitasnya akan turun. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nado atas jawabannya. Nah, yang selanjutnya itu kan ada sistem pencatatan pada sistem perpetual. Nah, pada sistem pencatatan perpetual itu ada dua, yaitu first in first out atau FIFO, dan yang kedua ada biaya rata-rata. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Ratna, bisakah Ibu Ratna jelaskan kedua metode itu? Baiklah. Yang pertama, FIFO. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Maka, jika kita menggunakan sistem perpetual, harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Yang kedua, kita menggunakan metode rata-rata, yaitu asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Jika kita menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang analisis atau mengestimasi persediaan barang. Nah, di sini kan ada dua metode. Yang pertama metode laba kotor dan yang kedua metode persediaan retail. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Ratna Wijayanti, tolong Ibu jelaskan kedua metode tersebut. Baiklah. Kita melakukan analisis atau mengestimasi persediaan ini jika perusahaan kita itu mengalami terjadi bencana ataupun terjadi kebakaran, musibah, dan lain sebagainya. Maka kita perlu melakukan estimasi persediaan barang kita. Ada beberapa metode yang digunakan. Satu, metode laba kotor, yaitu jika perusahaan menggunakan metode ini, maka perusahaan perlu mengetahui penjualan bersih, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual, dan tingkat laba kotor. Kemudian, kita dapat menghitungnya dengan net sales dikurangi dengan estimasi gross profit sama dengan kita mendapatkan estimasi cost of goods sold. Kemudian cost of goods sold available for sale kita kurangi dengan estimasi cost of goods sold yang udah kita hitung pertama tadi. Baru kita mendapatkan estimasi cost of ending inventory. Yang kedua adalah metode persediaan retail, seperti toko retail, President Chain Store, Marks and Spencer Peach, atau Walmart, memiliki ribuan jenis barang dagangan dengan biaya unit yang rendah. Dalam kasus seperti itu, sulit dan memakan waktu untuk menerapkan biaya satuan ke jumlah persediaan. Maka alternatifnya adalah dengan menggunakan metode persediaan eceran untuk memperkirakan biaya persediaan. Sebagian besar perusahaan retail dapat membangun hubungan antara biaya dan harga penjualan. Perusahaan kemudian menerapkan presentase biaya ke eceran ke persediaan akhir dengan harga eceran untuk menentukan persediaan dengan biaya. Cara menghitungnya yaitu step yang pertama, goods available for sale at retail dikurangi dengan net sales mendapatkan ending inventory at retail. Yang kedua, goods available for sale at cost dibagi dengan goods available for sale at retail mendapatkan cost to retail ratio. Kemudian yang ketiga, ending inventory at retail yang sudah kita dapatkan di step pertama, kita kalikan dengan cost to retail ratio. Maka kita akan mendapatkan estimasi cost of ending inventory-nya.
Baiklah, terima kasih pada Ibu Ratna. Selanjutnya yaitu last in first out atau LIFO. Nah, dalam penentuan nilai persediaan, tolong Ibu jelaskan last in first out atau LIFO tersebut. Last in first out atau LIFO adalah asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Sedangkan, maka untuk menghitung harga pokok penjualan, dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan akhir. Jika kita menggunakan sistem perpetual. Jika kita menggunakan sistem periodik, maka kita dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual, cost of goods available for sale dengan nilai persediaan barang dagang akhir. Last in first out ini, first out, tidak diperkenankan oleh SAK IFRS karena dengan menggunakan asumsi LIFO, nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan tidak relevan dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal pelaporan. Hal ini disebabkan karena pada asumsi LIFO, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ratna telah menjawab pertanyaan saya. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada para bintang tamu telah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Saya akhiri bincang-bincang pada hari ini. Sampai jumpa pada bincang-bincang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.